Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kamu tahu nggak, beberapa bulan lalu, Bank Indonesia baru aja nerbitin rencana tertulis pengembangan bentuk uang rupiah digital baru, yang bakalan pakai teknologi blockchain. Rencana terus ini dijabarin dalam dokumen setebal 65 halaman, yang udah tim Ngomu baca semuanya. Dan di video kali ini, aku mau jelasin tentang semua hal penting yang perlu kamu tahu tentang bentuk uang rupiah digital baru yang bakalan dibikin sama bank sentral negara kita. Pertanyaannya sekarang, sebetulnya apa sih rupiah digital itu? Apa bedanya sama uang di rekening tabungan bank atau aplikasi dompet online kita? Bukannya semua itu juga uang elektronik digital ya? Terus apa bedanya sih sama stablecoin kripto yang nilainya dipatok rupiah? Kan sama-sama pakai teknologi blockchain juga. Emang apa istimewanya rupiah digital ini? Di video kali ini, aku bakal jelasin apa bedanya rupiah digital sama uang elektronik. Aku juga bakal bahas gimana sih rupiah digital ini bisa ngubah banyak hal dalam perekonomian kita di masa depan. Tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu nih latar belakang, kenapa sih Bank Indonesia mau nerbitin rupiah digital? Emangnya uang elektronik di bank kita nggak cukup praktis ya? Kan udah ada uang cash kertas, uang elektronik di bank, uang di dompet online juga. Terus buat apa lagi sih bikin jenis uang baru? Jawabannya, karena uang digital ini bisa jadi solusi modern buat banyak masalah dalam sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan di negara kita yang bisa dibilang belum efisien. Nah, buat kamu yang tinggal di kota besar, mungkin kamu ngerasa infrastruktur pembayaran dan fasilitas keuangan tuh udah cukup lengkap banget ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kacamata seluruh penduduk dan wilayah Indonesia, sebetulnya infrastruktur keuangan dan pembayaran tuh masih sangat tradisional dan gak efisien. Dan kalaupun sekarang banyak bank besar yang udah punya sistem digital, tapi ya data digitalnya itu terpisah-pisah dan gak bisa dimonitor dalam satu sistem yang tergabung jadi satu. Jadinya setiap kali pemerintah bikin kebijakan ekonomi, ya kita sebagai masyarakat harus nunggu dulu kebijakan tersebut dieksekusi sama bank-bank umum yang kita pakai buat nyimpen uang kita. Tapi dengan adanya program rupiah digital ini, ada banyak terobosan yang bisa dilakuin masyarakat. Sekarang coba kamu bayangin deh, Bank Indonesia bahkan bikin sebuah jaringan keuangan yang terpusat langsung ke bank sentral negara. Semua orang di Indonesia asalkan punya handphone, bisa terhubung ke jaringan tersebut, walaupun mereka tuh nggak punya rekening di bank manapun. Dalam jaringan itu, masyarakat bisa bebas ngelakuin transfer pembayaran ke siapapun, dengan cepat tanpa banyak persyaratan. Bahkan transfer ke luar negeri juga bisa dilakukan dengan cepat dan murah. Dalam jaringan tersebut, Bank Sentral bisa ngawasin langsung tingkat inflasi negara, ngasih insentif langsung ke masyarakat yang ngebutuhin, bikin kebijakan ekonomi yang langsung bisa dirasain masyarakat. Aku coba kasih contoh ya terkait masalah pembayaran. Buat TKI dan TKW di luar negeri, pilihan mereka buat transfer uang ke keluarga di kampung tuh biasanya masih terbatas banget, sama jasa keuangan perantara yang proses transfernya lama, dan biaya layanan yang mahal banget. Bahkan ada nih yang sampai 10%, jadi udah harus bayar biaya layanan mahal, masih harus nunggu uangnya nyampe beberapa hari kemudian. Coba aja kalau ada mekanisme di mana mereka tuh bisa langsung tuker mata uang asing ke rupiah, terus langsung kirim deh uang itu ke handphone keluarga mereka di kampung dalam hitungan detik. Tanpa harus pakai jasa perantara, gak perlu datang ke kantor cabang buat ngambil uangnya. Contoh lain dari masalah distribusi uang. Bisa dibilang distribusi penyaluran bantuan ekonomi yang kita jalanin sekarang tuh udah ketinggalan zaman banget. Dan seringkali harus ngelewatin pihak perantara, kayak dana desa, vendor, atau pihak otoritas setempat. Dan bukan rahasia lagi, hal kayak gini tuh bikin banyak banget celah korupsi dalam setiap upaya pemerintah untuk nyalurin bantuan ke daerah-daerah atau ke orang-orang tertentu yang berhak dapetin bantuan. Masih ingat kan kasus korupsi bantuan sosial waktu COVID 2 tahun lalu? Semua itu bisa terjadi karena distribusi bansos nggak langsung tepat sasaran ke pihak yang ngebutuhin. Dan sistemnya nggak termonitor secara langsung. Coba aja kalau ada sistem yang bikin semua bantuan pemerintah kayak subsidi, bansos, keringanan pajak, ataupun program beasiswa pelajar bisa disalurin langsung dari pemerintah ke handphone masyarakat terpilih, atau ke pihak-pihak yang emang berhak buat dapetin insentif dari program pemerintah. Dengan begitu, tindak korupsi bisa dicegah, dan semua bantuan pemerintah bisa efektif tersalurkan dengan tepat sasaran. Dengan sistem keuangan terpusat gini, Bank Sentral juga bisa lebih cepat dan efektif buat ngambil kebijakan moneter
untuk ngawasin tingkat inflasi, supaya kestabilan ekonomi nasional bisa terjaga gitu ya. Misalnya kebijakan naikin atau nurunin suku bunga. Gak perlu lagi deh tuh nunggu eksekusi dari berbagai institusi keuangan. Semua kebijakan itu bisa langsung terasa sama masyarakat secara instan. Dengan begitu harapannya, segala bentuk ketidakstabilan ekonomi bisa diatasin dengan lebih cepat daripada sebelumnya. Wah, keren banget ya kalau bisa kayak gitu. Yap, dan sebetulnya program digitalisasi mata uang ini nggak cuma dilakuin sama Indonesia aja loh. Ada banyak negara lain yang udah mulai ngembangin sistem ini juga. Kalau di luar negeri, program digitalisasi mata uang ini dikenal dengan nama CBDC atau Central Bank Digital Currency. Dan sampai dengan video ini dibikin, udah ada 105 negara yang lagi mengeksplorasi dan ngembangin CBDC. Oke, dari tadi kan aku udah bahas nih banyak sisi positif dan peluang yang bisa kita rasain dari program rupiah digital ini. Sekarang aku juga mau bahas tantangan dan juga potensi risiko dari program ini ya. Nah, kayak aku jelasin sebelumnya, program ini tuh bakalan bikin bank sentral punya kontrol penuh terhadap penerbitan, peredaran, pembekuan, penyitaan, percepatan, maupun perlambatan uang beredar. Dan sistem yang sangat powerful ini bisa jadi pedang bermata dua, khususnya kalau kebijakan pemerintah nggak diawasin secara ketat. Dalam hal ini aku nggak bahas pemerintah Indonesia secara khusus ya, tapi pemerintah di setiap negara secara umum. Sederhananya kalau pemerintahnya punya sistem demokrasi dan penegakan hukum yang baik, CBDC bisa jadi senjata utama dalam merangin korupsi di negaranya. Tapi kalau negaranya dipimpin sama pemerintah yang tiran atau diktator, CBDC ini bisa jadi senjata buat ngebungkam suara masyarakat atau kelompok tertentu yang jadi oposisi politik pemerintah. Karena dengan sistem ini, pemerintah yang diktator bisa aja dengan gampang ngelakuin pembekuan rekening atau penyitaan aset terhadap masyarakat yang dianggap nggak patuh sama pemerintah. Jadi memang dalam penerapannya, diperluin bentuk mekanisme pengawasan atau yudikatif yang kuat, supaya bank sentral tetap bisa ngejalanin perannya dengan prinsip keadilan dan demokrasi. Selain itu ada satu hal yang jadi risiko yang dikhawatirin juga nih terjadi dalam penerapan CBDC, yaitu sistem keamanannya. Sistem keuangan yang terpusat tuh sebetulnya sangat mengundang para pelaku kejahatan siber alias para hacker buat bisa ngejebol sistem keamanan CBDC. Makanya implementasi CBDC ini harus punya sistem keamanan siber yang super kuat dan juga berdaulat tanpa harus bergantung sama teknologi dan para ahli dari negara lain. Karena yang dipertaruhkan dari sistem ini adalah jaringan ekonomi dari seluruh masyarakat yang ada dalam satu negara. Nah, itu tadi pembahasan aku tentang CBDC dan juga program rupiah digital. Di satu sisi tentunya kita perlu mengapresiasi dan juga mendukung upaya pemerintah dan bank sentral buat ngelakuin terobosan modern terhadap sistem keuangan negara kita. Tapi di sisi lain kita juga perlu secara ketat ngawasin implementasi dari program ini, supaya nggak disalahgunain dan jadi risiko yang sangat besar buat ekonomi masyarakat kita. Aku harap video ini bisa bikin kamu paham tentang apa itu CBDC, dan apa bedanya sama uang elektronik biasa. Kamu juga jadi lebih paham apa aja sih potensi kelebihan dan juga potensi risiko yang bakalan hadir dari program ini. Semoga apa yang aku bahas kali ini bisa bermanfaat dan nambah wawasan kamu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.